Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Mahrus, mahasiswa pasca sarjana UIN Samarinda di semester 2, yang mana di sini saya akan berusaha menjawab daripada landasan pendidikan dan pembelajaran. Landasan filosofi. Kenapa kita harus belajar PAI? Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang kenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memahami tujuan hidupnya untuk beribadah dan memiliki akhlak mulia agar menjadi manusia paripurna atau insan kamil. Yang kedua, landasan psikologis. Bagaimana cara mengajarnya? PAI harus diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan jiwa siswa. Misalnya, cara mengajar anak SD berbeda dengan mahasiswa. Islam mengajarkan untuk mendidik dengan kasih sayang, keteladanan, dan pembiasaan, bukan paksaan. Yang ketiga, landasan sosial. Untuk apa di tengah masyarakat? PAI harus membuat siswa bisa hidup baik di tengah masyarakat. Ajaran Islam seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan harus bisa dipraktekkan agar menjadi rahmat bagi semua, rahmatan lil alamin. Yang keempat, landasan historis. Apa pelajaran dari masa lalu? Kita belajar dari sejarah kejayaan Islam dan metode pendidikan baginda Rasul Muhammad SAW serta para ulama. Sejarah memberikan kita contoh nyata tentang keberhasilan dan kegagalan pendidikan Islam di masa lalu untuk dijadikan pelajaran. Lantas, apa hubungannya dengan generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir di tengah teknologi maupun maunya serba cepat, visual, dan interaktif bagi hubungannya. Filosofisnya adalah tujuan tetap sama, makhluk mulia, tapi cara penyampaiannya harus relevan. Menggunakan teknologi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita mengandalkan metode ceramah. Psikologis atau generasi Z tidak suka digurui. Ajak mereka berdiskusi, buat konten PAI di TikTok atau YouTube, menggunakan kuis atau online. Pembelajaran harus seru dan melibatkan mereka terus-menerus. Sosiologis, generasi Z hidup di dunia maya dan nyata. PAI harus mengajarkan mereka adab, berinteraksi di media sosial, cara melawan hoak, dan bagaimana menggunakan internet untuk kebaikan. Historisnya, cerita sejarah Islam bisa dikemas dalam bentuk film pendek, infografis, atau bahkan virtual tour ke tempat-tempat sejarah Islam. Selanjutnya, kita bisa mengambil contoh nyata praktik pembelajaran PAI terpadu, studi kasus, proyek, berkah digital di sekolah kita atau di sekolah dimanapun kita berada. Seorang guru PAI mengajak siswanya membuat proyek sosial untuk membantu panti asuhan. Selanjutnya, filosofis guru menjelaskan pentingnya sedekah dan menolong sesama sebagai tujuan utama ajaran daripada agama Islam. Psikologisnya, siswa tidak hanya duduk mendengar, tapi aktif bergerak. Mereka merasa senang dan dihargai karena idenya didengar untuk proyek ini. Sosiologis belajar siswa berinteraksi dengan masyarakat. Mereka melakukan riset kecil ke panti asuhan, mencari tahu apa yang dibutuhkan, lalu membuat proposal dan kampanye donasi online, misalnya lewat Kitabisa atau media sosial sekolah yang lainnya. Historis atau guru meningkatkan kembali kisah kedermawanan para sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan sebagai inspirasi. Hasilnya, siswa tidak hanya hafal dalil tentang sedekah, tetapi benar-benar mempraktekkan dengan cara yang relevan dengan zaman mereka. Tantangan dan sosial penguatan PAI di masa depan. Tantangannya, teknologi bisa membuat siswa malas, kecanduan game, dan terpapar konten negatif sesuai itu. Selain itu, banyak guru PAI yang mungkin masih gagap teknologi.
Lantas bagaimana kita mencari solusinya? Bukan melawan teknologi, tetapi memanfaatkannya, menjadikan teknologi sebagai alat, bukan musuh. Melatih guru-guru PAI agar bisa membuat konten digital yang menarik. Kita fokus pada akhlak, bukan sekedar nilai. Yang terpenting bukan beberapa nilai ujian PAI, akan tetapi bagaimana perilaku siswa sehari-hari. Perkuat pendidikan karakter atau memperkuat pendidikan karakter. Selanjutnya, kolaborasi orang tua. Sekolah tidak bisa sendiri, perlu kerjasama dengan orang tua untuk mengawasi dan membimbing anak-anak dalam menggunakan teknologi di rumah. Selanjutnya, analisis kritis perubahan kurikulum di Indonesia. Setiap ganti Menteri Pendidikan, seringkali kurikulum juga ikut ganti. Ini membuat guru dan siswa bingung. Mari kita analisis. Yang pertama adalah perubahan kurikulum ideologis, pedagogis, atau pragmatis. Perubahan kurikulum di Indonesia seringkali merupakan campuran ketiganya, tapi cenderung lebih dominan bersifat pragmatis dan ideologis atau politis. Ideologis atau politis, setiap pejabat baru ingin menunjukkan warisan atau peninggalannya. Perubahan kurikulum menjadi simbol kebijakan baru yang terlihat nyata, meskipun kadang esensinya tidak banyak berubah. Pragmatis, kadang perubahan dilakukan untuk merespon masalah yang sedang tren, atau misalnya isu link and mat dengan industri, atau secara cepat tanpa kajian mendalam dan jangka panjang. Selanjutnya, pedagogis. Aspek pedagogis, ilmu tentang cara mengajar yang benar, seringkali menjadi alasan yang dikemukakan, tetapi dalam prakteknya perubahan sering terburu-buru dan kurang melibatkan para ahli dan guru di lapangan secara substantif. Yang kedua, bagaimana seharusnya landasan pendidikan digunakan agar kebijakan kurikulum tidak seperti pemadam kebakaran, kreatif, dan instansif. Landasan pendidikan harus menjadi fondasinya. Caranya bagaimana? Kajian filosofis. Sebelum mengubah, tanyakan dulu, manusia Indonesia seperti apa yang ingin kita bentuk di masa yang akan datang. Jawabannya harus menjadi bintang menunjukkan arah kurikulum. Riset psikologis dan sosiologis, melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana cara belajar anak Indonesia saat ini dan tantangan apa yang mereka hadapi di tengah masyarakat. Kurikulum harus berdasarkan data, bukan asumsi. Evaluasi historis, pelajari kurikulum sebelumnya, apa yang berhasil, apa yang gagal, kenapa, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu, kurikulum tidak akan berubah hanya karena selera pejabat, tetapi karena kebutuhan nyata dan tujuan jangka panjang bangsa. Yang ketiga, kerangka ideal kebijakan kurikulum yang berkelanjutan. Membuat kurikulum inti yang ramping, tetapi kurikulum nasional yang hanya berisi hal-hal paling fundamental, misalnya Pancasila, bahasa, matematika dasar, literasi digital, dan pendidikan karakter. Ini tidak boleh diubah setidaknya selama 10-15 tahun yang akan datang. Beri otonomi pada sekolah. Biarkan sekolah dan guru mengembangkan sebagian besar kurikulum lainnya sesuai dengan kondisi daerah, budaya, dan potensi siswa mereka, seperti pada kurikulum Merdeka. Sekolah di daerah pertanian tentu kebutuhannya beda dengan sekolah di kota-kota besar. Kita bisa fokus pada peningkatan kualitas guru. Sebaik apapun kurikulumnya, kunci ada di guru. Investasi terbesar seharusnya ada pada pelatihan, kesejahteraan, dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Perubahan bertahap dan berbasis bukti. Jika ada perubahan, dilakukan secara bertahap, diuji coba di beberapa sekolah terlebih dahulu, dievaluasi, baru diterapkan secara nasional.
melibatkan guru, kepala sekolah, dan pakar pendidikan dalam setiap tahapannya. Dengan kerangka ini, sistem pendidikan kita akan lebih stabil, adaptif, dan benar-benar fokus pada perkembangan siswa, bukan pada pergantian kebijakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.